Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Henry, di channel Mulai Bicara. Mulai Bicara, siapa takut? Oke, kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan ya dari video sebelumnya. Video yang kemarin tentang kurangnya rasa percaya diri saat kita bicara di depan kamera. Kali ini kita akan kembangkan lingkupnya. Kurang percaya diri saat bicara di depan umum atau di ranah-ranah diskusi. Lebih mengarah ke public speaking ya sebenarnya gitu. Jadi nanti yang akan kita bahas cara-cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kita saat bicara di depan umum, di depan orang banyak, begitu. Adapun cara-caranya yang bisa kita latih, bisa kita pelajari agar percaya diri kita berangsur meningkat. Ada 7 ya dari saya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah stop comparing yourself with others, atau hentikan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, karena kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu sama saja kita hanya berusaha untuk menjadi kopian, salinan, ataupun bayang-bayang dari orang tersebut. Kita tidak mungkin bisa menjiplak 100% dari orang tersebut. Yang bisa kita ambil adalah hal baik dari orang lain untuk kita jadikan role model. Kita jadikan panutan untuk bisa kita ambil agar bisa kita terapkan di diri kita sebagai bahan belajar dan perbaikan diri. Oke, yang kedua adalah create your positive supporting system, atau kita perlu menciptakan dukungan yang positif, supporting system yang positif. Contohnya, saya pengen punya skill komunikasi yang bagus, pengen jadi public speaker yang bagus, maka salah satu yang sifatnya dukungan yang saya cari adalah membentuk circle pertemanan yang mendukung saya, yang berhubungan dengan apa yang sedang saya ingin capai, yaitu contoh melalui pertemanan dengan member-member Mulai Bicara. Jadi kita setiap hari melakukan aktivitas yang hubungannya dengan public speaking. Tentunya jika dukungan sudah kita dapat, perkembangan akan lebih cepat. Cara kita dalam menangani rasa kurang percaya diri tentunya akan lebih mungkin terbantu gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, identify yourself, your knowledge, atau kita perlu menilai ya, mengidentifikasi kemampuan kita saat kita mau akan bicara di depan umum atau melakukan diskusi dengan banyak orang. Kalau kita tidak paham pada konten apa yang mau kita sampaikan, tentunya itu akan menjadi aneh. Apa yang mau kita sampaikan kalau kita tidak paham? Itu poinnya. Jadi kita harus terus belajar berbagai hal. Sewaktu-waktu kita siap dan ada hal
atau topik yang terkait yang perlu kita bawakan, kita sudah ready. Lanjut, yang keempat, do your best. Lakukan yang terbaik. Kita perlu usahakan dari versi terbaiknya kita. Kita kesampingkan dulu, singkirkan dulu cibiran-cibiran atau komentar-komentar yang sifatnya negatif. Kita tampung kritikan-kritikan yang membangun saja. Kita pedulikan pada hal-hal yang bisa mendukung perkembangan kita. Oke, selanjutnya yang kelima adalah control your respiration atau kontrol pernafasan kita ya. Saat kita mau bicara di depan orang umum, saat kita mau bicara di ranah-ranah publik, kita mau diskusi dan lain-lain, kita perlu mempersiapkan diri ya. Salah satunya kontrol nafas. Kalau kita lagi grogi, panik karena kita sedang menghadapi banyak orang, tiba-tiba nafas akan jadi cepat, jantung berdetak lebih cepat, ya kita perlu cooling down, kita perlu kontrol lagi, tarik nafas panjang, netralkan lagi agar perjalanan sampai kita menyampaikan isi materi kita sudah lancar gitu. Yang keenam, hold up your open-minded and growth-minded. Ya, kita perlu bangun pikiran yang terbuka dan pikiran yang bertumbuh. Saat kita bicara dengan banyak orang lain, tentunya ada ide-ide, gagasan, pikiran dari orang selain kita. Ada pikiran-pikiran yang lain yang perlu kita pertimbangkan. Kita tidak bisa egois di ranah publik. Ada pikiran-pikiran orang lain yang perlu kita rangkum juga. Kita satukan, siapa tahu ada hal baik melalui pikiran-pikiran orang lain tersebut. Malah bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Nah, bahan pembelajaran tadi akan bisa menumbuhkan kita dari open-minded menjadi growth-minded. Ya, dari pikiran terbuka lalu menjadi pikiran yang bertumbuh. Begitu, simpelnya seperti itu konsepnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, use your best outfit atau pakai pakaian terbaikmu saat acara tersebut, saat event tersebut. Ya, karena pakaian sedikit banyak akan merepresentasikan ya keberadaan kita di depan orang banyak. Orang lain melihat kita dengan pakaian kita tentunya punya berbagai macam pikiran yang bebas mereka lakukan ya. Kalau kita mengenakan pakaian yang baik, pantas, tentunya kita akan lebih nyaman dalam menyampaikan segala sesuatunya. Oke, itu 7 hal yang bisa kita pelajari bersama dan kita latih. Syukur-syukur bisa konsisten agar kita tidak lagi bermasalah dengan rasa percaya diri saat bicara di depan umum, di depan orang banyak gitu. Jadi tadi yang pertama ada kita tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain. Terus yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua adalah kita perlu membangun, menciptakan support system yang positif. Terus yang ketiga, kita perlu mengidentifikasi tentang diri kita, tentang kemampuan dan pengetahuan kita. Kita perlu latih itu. Terus yang keempat, do your best tadi. Lakukan yang terbaik. Singkirkan cibiran dan komentar negatif. Yang kelima, kontrol pernafasan. Lalu yang keenam, ada membangun
pikiran terbuka dan pikiran yang bertumbuh. Lalu yang terakhir, persiapkan pakaian yang terbaik untuk lebih memaksimalkan speaking kita atau momen bicara kita di depan umum. Oke, ya itu 7 hal yang bisa kita latih ya. Mungkin cukup dari saya. Seperti biasa, kalau ada salah-salah kata atau hal-hal yang perlu diperbaiki, saya mohon maaf, dan teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar koreksi mungkin kalau saya ada salah, ataupun mungkin ada ide-ide pembahasan di konten selanjutnya, atau mungkin ada bahan pertanyaan agar kita bisa diskusikan di konten selanjutnya. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bicara, siapa takut? Bye-bye.